Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih, jadilah kami seorang murid yang selalu mencari kebenaran, selalu mencari kebijaksanaan dan hikmat. Bukan hanya tahu dan mau, bukan hanya mengumpulkan harta benda, tapi mencari kebijaksanaan dan belajar dari kebijaksanaan. Terpujilah namamu kini dan sepanjang masa. Amin. Nah, para saudaraku terkasih, saya mau mengajak Anda untuk melihat bacaan pertama dari kitab Ibrani yang mengatakan bahwa Tuhan mengajar anak-anaknya supaya menjadi lebih bijaksana. Kita adalah murid. Kita selalu harus belajar. Bukan belajar hanya dari buku, tapi lebih daripada itu belajar sang pembelajar dari buku, dari kehidupan, dari kenyataan konkret yang sangat paradoks ini. Belajar dari banyak orang, mendengarkan lewat YouTube, mendengarkan lewat pengajaran-pengajaran, dan membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang tangguh. Dan dengan belajar itu kita tahu banyak, tetapi juga lebih-lebih menjadi bijak dalam kehidupan ini. Maka belajar dihajar oleh Tuhan juga lewat kenyataan hidup yang pahit, yang getir, yang penuh kesulitan, yang penuh katakanlah nestapa, penuh pengorbanan. Ya, dengan belajar dari kehidupan itu mata batin kita terbuka, ya, pikiran, perasaan, panca indera kita terbuka untuk melihat kehidupan dengan lebih luas, dengan lebih dalam dan lebih tajam. Itulah seorang pembelajar. Dan itulah yang dikatakan oleh surat Ibrani bahwa kita dihajar oleh Tuhan supaya seluruh diri kita memiliki kemampuan, memiliki daya, memiliki ketajaman dalam melihat segala sesuatu. Dan itulah yang tidak dimiliki oleh orang Nazaret tempat Yesus dilahirkan. Mereka menduga bahwa Yesus memiliki hikmat pengajaran yang luar biasa yang berbeda dari yang lain. Tetapi ketika mereka melihat orang tua mereka sebagai tukang kayu, ibu mereka kita tahu sebagai orang yang sederhana, saudara-saudaranya bukanlah orang-orang yang hebat. Tetapi dari manakah hikmat dan kebijaksanaan Yesus? Saya kira dan saya duga bahwa kita semua dan seperti Yesus mencari kebenaran itu dengan sebaik mungkin. Mencari kebijaksanaan itu dengan bergaul akrab dengan Tuhan. Jadi kalau kita bergaul akrab dengan Tuhan dengan membaca firman Tuhan, kacamata pikiran kita itu menjadi lebih luas. Ya. Tuhan membuka kacamata pikiran kita, wawasan kita, ya, pencerahan-pencerahan. Maka kalau kita lihat dalam budaya kita, budaya Jawa, budaya Batak, Flores dan segala macam, kita menemukan orang-orang bijak yang bergaul, yang memiliki pengetahuan lebih daripada sekedar pengetahuan yang biasa mereka punyai. Mereka lebih bijak daripada hidup kita. Dan itulah mereka berkorban, mereka mencari kebijaksanaan dalam keheningan, pergi ke hutan untuk mencari keheningan dan belajar dari inspirasi-inspirasi yang mendalam. Dan mereka tulis itu menjadi suatu pengetahuan kebijaksanaan lokal yang diakui oleh bangsa dan negara. Tulisan-tulisan, kita lihat ada begitu banyak tulisan-tulisan kuno yang sangat bermanfaat untuk diselami pada zaman ini. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, mari kita belajar dari kehidupan. Learning from life, learning from reality. Belajar dari pengalaman apapun yang indah, yang menarik. Ya, semoga Anda dan saya semakin terbuka dan membuka diri untuk melihat kehidupan kenyataan yang serba kompleks dan berat ini. Maka mari kita juga belajar untuk menjadi bijak dalam kehidupan kita. Dan itu butuh waktu, butuh pengorbanan, butuh sikap batin yang terbuka untuk belajar dari banyak orang lewat manapun juga.
Sekarang ini ada begitu banyak sumber yang bisa kita pakai untuk menggunakan, untuk mengembangkan pribadi kita masing-masing. Semoga Anda yang mengalami pengalaman akan Allah, akan Yesus, membuat kita semua memiliki pengetahuan, kebijaksanaan hidup. Tuhan memberkati Anda, memberkati kita semua yang mendengarkan renungan ini. Semoga kita dapat terus bergaul dengan Tuhan, dengan sesama, dengan kitab suci, sehingga kebijaksanaan melimpah dalam diri kita untuk kebaikan orang lain. Tuhan memberkati Anda semua yang mendengarkan video ini, renungan ini, dan Anda dikuatkan dan diteguhkan oleh kasih karunia Yesus Kristus. Berkat Tuhan atas Anda semua, dalam nama Bapa, Putra, dan